Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali lagi dengan Bang Umar Al-Fariski, tetap di Geraha Mualaf Channel. Baik para ikhwan fillah, para mualim dan juga para subscriber yang ada di Geraha Mualaf ya. Untuk kesempatan hari ini Bang Umar akan menampilkan sebuah kesaksian dari seorang mualaf ya. Yang dimana dulunya ini seorang mualaf yang baru bersahadat ya. Dia itu kalau nggak salah namanya Mas siapa ya? Mas Siger ya kalau nggak salah. Nah, jadi Mas Siger ini dulunya dia seorang praktisi Kristen ya. Dia belajar tentang kekristenan, terus habis gitu dia sempat dengar menjadi seorang apa ya? Kalau nggak salah itu sebagai seorang yang memiliki antusias untuk mempelajari sebuah kitab suci ya. Jadi Mas Siger ini berangkat dari pemahaman dia ketika dia belajar dari seorang praktisi Kristen dan ingin belajar tentang Islam ya. Tapi ada hal yang menarik di dalamnya ya. Ketika dia ingin belajar tentang Islam itu dulunya mindset dia itu ingin mencari kesalahan yang ada di dalam Quran. Tetapi apa mau dikata ketika dia mau mencari kesalahan tentang Quran, terus habis gitu belajar Quran ya, dan akhirnya Mas Siger ini tidak menemui ya kan, tidak menemui kesalahan yang ada di dalam Quran, dan akhirnya Mas Siger ini memutuskan untuk menjadi seorang mualaf ya. Lantas bagaimana keseruan dari Mas Siger ketika dia menceritakan bagaimana dulunya menjadi seorang praktisi Kristen dan akhirnya hijrah ke Islam? Kita simak video berikut ini. Belajar soal Alkitab sama Al-Quran gitu. Oh, Terus dua-duanya. nemu kejanggalan yang pada awalnya sebenarnya justru mau cari kesalahan di Al-Quran. Oh gitu. Iya. Oh, nggak nemu kesalahan di Al-Quran. Nggak nemu, justru malah disuruh secara tersirat itu disuruh cek lagi Alkitab gitu. Tersirat. Iya. Terus? Maksudnya contoh kayak di Al-Quran yang dibilang kayak orang-orang ahli kitab gitu, Injil kayak udah diputar balikan. Terus saya balik baca kitab, ya juga ada masuk akalnya juga, ada yang aneh gitu. Tapi saya masih kurang puas nih. Harus ada cara nih buat nyerang nih. Balik lagi. Nyerang Quran. Iya. Terus? Balik lagi, nyerang dalam arti cari gitu kan. Tetap baca gitu. Terus baca, terus saya nemu memang nggak ada kesalahannya. Di Quran? Memang nggak ada. Karena menurut saya Quran itu kan wahyu gitu. Namanya wahyu itu nggak bisa dibantah. Beda kalau cerita atau sejarah itu bisa karena masih manusia yang tulis. Oke. Tunggu sebentar. Mohon maaf nih, Mariam, kasih minum dong tamunya. Samping kulkas diam aja dari tadi, kasihan lu. Orang baru datang udah nyasar, nggak kasih minum. Air putihnya dulu, air putih. Sama jusnya. Sama browser juga. Browser apa? Ini minum siapa nih? Oh iya. Ini minum siapa? Nah, gini dong. Ada balok. Si Dar merokok nggak? Enggak sih. Oh, enggak. Iya. Jangan ikutin dia merokok tuh. terus? Terus karena cari-cari Terus susah juga nemunya gitu, terus jadi mikir gitu. Kalau emang ada yang salah di Alkitab pasti ada petunjuk gitu. Merenung gitu. Jadi pas belajar itu udah merasa, wah iya benar juga ya. Jadi Quran itu kayak nyuruh kita itu buat cek lagi di Alkitab kita gitu, nyari. Jadi saya tuh penasaran. Ini Quran ini kok tahu gitu ya? Kok tahu gitu, maksudnya dia tahu ada Taurat, ada Injil. Maksudnya ini dia tahu dari mana gitu. Cari-cari terus dia bilang ini udah diputar balikan gitu. Wah, kayak terkesan kasar gitu menurut saya yang Kristen gitu. Iya. Wah, benar-benar nih Quran ini. Terus belagu gitu ya? Iya. Lagi. Banyak sekali. Yang itu sebenarnya kalau dipikirkan oleh orang-orang yang menggunakan akalnya, mereka tahu ini pasti bukan perkataan Nabi Muhammad SAW. Nggak mungkin perkataan manusia. Karena apa? Karena zaman dulu belum ada alat-alat yang dipakai untuk mengatakan hal itu. Sekarang, zaman sekarang, saintifik bisa ngomong karena ada alatnya. Ada teleskop, ada mikroskop, ada alat sonar, ada alat menyelam. Nah, zaman dulu Nabi Muhammad SAW, gimana tahu di dalam laut itu nggak ada cahaya? Apa dia pernah nyelam sampai dia nggak bisa ngeliat cahaya? Nggak ada hadis begitu.
Belum ada alat selam. Sekarang ahli-ahli selam bisa ngomong di dalam laut, kedalaman sekian, nggak ada cahaya sama sekali. Lah kok sudah disebutkan di Quran? Iya, iya. Nah, di Quran sebutin lagi, besi diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diturunkan loh ya, arti yang lebih tepat ya. Untuk apa? Untuk bermanfaat bagi manusia. Memang betul manusia mengeksplorasi bumi, tapi hanya di permukaan bumi, belum bisa mengeksplorasi yang dalam bumi, yang sampai dalam core-nya gitu, nggak bisa. Tetapi badan-badan astronomi sudah mengatakan bahwa besi-besi yang ada di bumi yang dimanfaatkan oleh manusia itu asalnya bukan dari bumi, tapi dari benda-benda langit yang jatuh ke bumi ketika bumi itu baru-baru tercipta. Gitu. Mineral-mineralnya itu ya. Nah, aku sudah ada di Quran. Jadi kalau kita menggunakan akal, nggak usah banyak-banyak lah, sedikit aja. Nggak mungkin lah ini karangan manusia. Ya, betul. Terus satu lagi yang saya pengen tahu secara detail sih, tentang Nabi Muhammad, kenapa istrinya banyak gitu. Kenapa istrinya banyak? Iya. Kalau Nabi Daud istrinya banyak juga kan? Banyak sih. Nama Nabi Sulaiman memang banyak, cuma di Nabi Muhammad ini saya penasaran. Kalau Salomo istrinya berapa? Oh, banyak sih. 700-an. Berapa? 700. Kundeknya berapa? 300. Jadi 1000. 1000 istri Salomo. Kalau satu istri ketemu dengan Salomo, ini satu istri ketemunya bisa lebih dari 2 tahun sekali baru ketemu. Udah lupa nih. Kalau ketemu satu sehari ya. Kecuali kalau 2 atau 3 sekaligus sehari gitu. Kamu siapa istri? Oh, istri saya ya. Kamu istri yang mana ya? Yang 2 tahun lalu. Oh, kamu baru ya gitu. Anak baru ya. Ada baru ya? Tapi gini, berarti kan itu kan masalah poligami kan. Iya. Sekarang Islam turun untuk mengajarkan poligami atau untuk membatasi poligami? Sebelum Islam diturunkan atau Quran diturunkan, poligami sudah ada belum? Sudah ada kan? Daud sudah poligami. Salomo apalagi? Nabi Musa poligami nggak? Nabi Musa. Nggak tahu. Menurut yang tanah Yudea, poligami. Menurut yang TB juga poligami karena dia menikahi wanita Kus. Kalau yang Torahnya Samaritan nggak poligami, jadi ada perbedaan tuh. Oke, ya kalau kita pakai yang TB, berarti Nabi Musa juga poligami. Nabi Yakub poligami. Israel ya poligami. Istrinya 4 kan? 4 lagi yang Bukannya gundik. hampir semua banyak itu ya. Nabi Abraham poligami nggak? Poligami. Jadi hampir semua tokoh-tokoh di dalam perjanjian lama juga poligami. Yang ada poligami cuma Adam kan, cuma ciptakan satu. Coba 2 diciptakan dikawini semua. Ya, jadi sebelum Quran diturunkan poligami sudah ada. Tetapi pada waktu itu kan poligaminya belum ada aturan. Boleh berapa aja istrinya, unlimited gitu. Nah, ketika Quran diturunkan, Islam turunkan, poligaminya diatur, dibatasin. Kalau yang poligami ini maksimal 4 ya, gitu. Nggak boleh lebih dari 4. Nah, yang ditanya tadi mungkin kenapa Nabi Muhammad istrinya banyak. Iya, yang saya dengar sedikit sih karena ada alasan buat yang menyelamatkan mereka dari. Ada, itu salah satu, baru salah satu. Tetapi pertanyaan saya gini, sebelum Nabi poligami, berapa tahun dia monogami? Tahu nggak? Pernah dengar nggak? Sebelum dia poligami, dia kan sudah menikah. Berapa tahun dia istrinya cuma 1? Mungkin berapa ya? Berapa? 40, 50. Udah enggak, 25 tahun. Selama 25 tahun, istrinya Nabi cuma 1. Enggak poligami. Nama istrinya adalah Khadijah. Ketika istrinya yang bernama Khadijah itu meninggal, wafat, barulah dia menikah lagi dengan beberapa wanita. Tapi memang kan itu lama ya jalannya sama Khadijah itu. 25 tahun. Iya. Jadi perkawinan perak. Jadi Nabi mengalami pernikahan yang monogami dengan istri yang bernama Khadijah itu selama perkawinan perak atau 25 tahun. Ya berarti Nabi Muhammad waktu itu udah usia 50. Kurang lebih 53 lah. Itu 53. Nah, sekarang Nabi Muhammad SAW baru menikah lagi. Kemudian disarankan juga, ada yang menyarankan menikahi anak daripada sahabatnya sendiri, Abu Bakar, yaitu Aisyah. Ya, memang hadis Sahih mengatakan Aisyah berusia 6 tahun ketika dinikahkan. Tetapi berumah tangganya usia 9 tahun. Maksudnya dinikahkan itu apakah langsung pulang tidur bareng? Enggak. Tradisinya orang Timur Tengah, bangsa Semit, menikah itu bukan berarti langsung tidur bareng, tetapi dijodohkan.
bisa dikatakan bertunangan gitu loh. Bahasa Inggrisnya betrothed gitu loh, ya. Nabi Isa alaihissalam sendiri menikahi Ribka di Bible, ya. Ini amalan ada keterangan, Ribkanya berusia berapa? 3 tahun. Apakah 3 tahun langsung ditidurin? Kita nggak berani ngomong begitulah, ya. Nah, jadi pernikahan usia dini memang untuk bangsa Semit memang sudah ada jauh sebelumnya. Nah, yang tadi Seider bilang bahwa Nabi Muhammad SAW menikahi beberapa wanita yang lebih dari 4, itu memang adalah kekhususan bagi Nabi. Kekhususan dalam arti apa? Untuk beberapa alasan. Ada yang untuk mengikatkan persaudaraan dalam Islam. Nah, itu tuh yang ada yang hubungan dengan negara lain. Ada yang menolong janda yang suaminya meninggal, supaya dia tidak murtad, dan gitu. Beberapa alasan seperti itu. Tetapi walaupun itu kekhususan, ya, anggaplah itu kekhususan buat Nabi. Tetapi ibadahnya Nabi juga kekhususan, beda dengan umatnya. Umatnya dikasih syariat sholat 5 waktu kan. Nabi sholat sampai kakinya bengkak-bengkak. Kalau ada orang yang ngiri sama Nabi, kenapa Nabi istrinya boleh lebih dari 4? Nah, mau nggak ibadah seperti Nabi? Yang kakinya sampai bengkak-bengkak. Nah, ibadah yang malam dilakukan oleh Nabi itu buat umatnya sunat, artinya tidak wajib. Tapi bagi Nabi wajib. Mau nggak ngikutin ibadah wajibnya Nabi kalau ngiri dengan poligaminya Nabi? Gitu. Ya, dia laksanain semua ya. Nah, dan dia laksanakan semua sampai kakinya bengkak-bengkak, dan bukan baca surat trikul ya, baca surat panjang-panjang. Trikul tahu dong? Itu sebenarnya hikmahnya bukan sama sekali bukan nafsu seks gitu pernikahannya. Ya, sekarang orang udah 53 tahun mau ngapain sih gitu istilahnya. Gitu. Sudah cukuplah pernikahan dia yang bahagia dengan istri yang satu dengan Khadijah. Oke, kalau nanti ada juga yang mengatakan begini. Hikmah daripada Nabi menikahi lebih dari 4 adalah setiap wanita yang dinikahi itu kan menjadi periwayat hadis. Periwayat hadis itu artinya yang menceritakan kehidupan pernikahan mereka dengan Nabi. Oh. Ya. Nah, yang paling banyak meriwayatkan hadis adalah istri yang paling muda, Aisyah. Dia menjadi periwayat hadis nomor 2 paling banyak. Itu sering kita dengar sih. Jadi, setiap hadis yang turun dari istri-istri Nabi ini, itu juga yang kita pakai bagaimana untuk mengajarkan kehidupan suami istri. Nah, sifat-sifat perempuan, ada berapa sifat perempuan? Kan banyak. Kalau hanya diwakili 4 wanita, apa dapat ini semua sifat perempuan kita tahu? Belum tentu. Makanya lebih dari 4 itu mungkin hikmahnya adalah untuk menggambarkan bagaimana sifat manusia di dalam kehidupan pernikahan. Makanya ulama-ulama kita kalau ceramah tentang wanita, sifat begini-begini tahu dari mana? Ya dari hadis-hadis yang diturunkan oleh istri Nabi. Iya. Simpel kan sebenarnya. Kita tidak mempermasalahkan itu sebagai apa istilahnya. Wah, curang, boleh nikah lebih dari 4, sedangkan umat cuma maksimal 4. Giliran umatnya mau nggak ibadah kayak Nabi yang kaki sampai bengkak-bengkak, geleng-geleng pala. Nah, gitu. Kita bongkar yang mana asam urat. Cukup jelas ya? Iya, jelas. Nah. Kan ada nanti yang menuding, Nabi kok menikahi anak 6 tahun gitu kan. Berumah tangganya kan 9 tahun. Ya. 9 tahun bagi orang-orang Arab Saudi yang hidup di daerah yang panas, ya, daerah padang pasir, mereka adalah ras Kaukasoid. Ya, tahu ras Kaukasoid? Ras Kaukasoid itu seperti ras orang Eropa. Kita, Indonesia, adalah ras Mongoloid. Ya. Ras Mongoloid dengan ras Kaukasoid itu beda. Mereka badannya bisa jauh lebih cepat besar daripada kita. Kalau orang ras Mongoloid bilang, Nabi menikah anak 6 tahun, karena dia membayangkan orang Indonesia anak kecil umur 6 tahun itu masih terlalu kecil, berarti orang itu ilmunya masih cetek gitu. Dia nggak tahu kalau ras Kaukasoid hidup di daerah yang panas itu memang lebih cepat dewasa daripada orang Mongoloid. Bahkan banyak orang-orang di bidang kesehatan mengatakan orang-orang ras Kaukasoid itu umur 9 tahun sudah bisa dapat datang bulan pertama gitu. Dapat head pertama karena mereka lebih cepat dewasa.
karena rasnya bukan tidak sama dengan kita. Gitu. Bahkan sekarang di Indonesia anak 9 tahun sudah ada yang mens belum? Mar? Anak umur 9 tahun di Indonesia sekarang sudah ada yang mens belum? Masa? Yang benar. Udah 10 tahun, 11 tahun udah ada yang mens. Gitu. Kan orang perempuan dia kapan dapat mens pertamanya tuh tergantung juga dari gizinya, makanannya. Tergantung juga dari temperaturnya. Itu orang kesehatan bisa ngomong begitu. Gitu. Nah, yang tadi saya bilang, pernikahan dini usia segitu buat orang-orang Semit pada zaman itu adalah hal yang normal. Buktinya apa? Tidak ada hadis yang mengatakan bahwa musuh-musuh Nabi pada zaman itu melihat Nabi menikahi Aisyah pada protes. Nggak ada yang protes. Ya. Kenapa nggak protes? Karena normal gitu. Iya, udah biasa itu. Itu ya, sejarah juga udah cukup jelas kan. Ya. Sekarang kontradiksi sudah menemukan, di Bible sudah menemukan. Ya, banyak. Sudah tahu sendiri berarti ya? Ya. Oke, berarti saya nggak usah tunjukin ya. Udah paham. Oke, sampai di sini mau ada pertanyaan lagi tentang Kristen atau mau beralih ke Islam? Udah. Cukup? Ke Islam. Sudah rela meninggalkan Kristen berarti? Iya, udah. Alhamdulillah. Susah. Kita nggak ada paksaan loh ya. Iya. Kita hanya memberitahukan fakta loh. Makanya saya kumpulin segini banyak buat begini nih, buat nunjukin gitu. Ada latraganya Pak ya. Jangan dikira nanti saya asumsi gitu. Ada yang mau ditanyain soal Islam? Ya. Mumpung ada Ustadz Stanley di sini. Iya, Buya Stanley ya. Oh Buya ya, Buya Stanley ya? Iya. Bukan Kiai. Oh Kiai. Berarti sini 2. Apa yang mau ditanya soal Ya, Islam? maksudnya itu tadi sih kalau Baik para ikhwan fillah, para mualim dan juga para subscriber yang ada di Gera Mualaf Channel, demikian tadi kita lihat bagaimana Mas Siger ya kan, dia bercerita sedikit ya kan terkait bagaimana perjalanan dia ya, mulai dari Kristen terus habis gitu mencari-cari kesalahan yang ada di dalam Quran dan akhirnya belajar Quran, sempat berdiskusi singkat dan akhirnya Mas Siger memutuskan diri untuk menjadi mualaf, meninggalkan iman dia yang lama dan belajar pada iman yang baru yaitu Islam ya. Baik para ikhwan fillah, para mualim dan juga para subscriber saya dimanapun Anda berada ya, yang ada di Geraha Mualaf. Nah, kiranya konten ini bisa menjadi satu bahan renungan, bisa menjadi satu bahan edukasi ke depannya, bahwa hanya Islam adalah agama yang benar ya. Jangan lupa untuk para ikhwan fillah, para mualim dan juga para subscriber yang ingin menyumbangkan sedikit kelebihan yang ada dalam teman-teman ya, bisa langsung ke nomor rekening dari Gera Mualaf ya. Dari Gera Mualaf itu di situ sudah ada di deskripsi di YouTube ya, di channel YouTube Gera Mualaf, di situ ada deskripsi, ada nomor rekening dari Gera Mualaf ya. Jangan lupa buat para ikhwan fillah, para mualim dan juga para subscriber yang ada di Gera Mualaf Channel, nanti kedepannya channel ini akan menjadi channel yang menampilkan kesaksian mualaf dan juga merespon narasi-narasi dari para misionaris. Gunanya untuk apa? Gunanya untuk membentengi umat dari upaya pemurtatan, karena sekarang itu banyak sekali upaya pemurtatan yang dilakukan oleh pihak-pihak sebelah ya, dengan segala macam cara. Baik para ikhwan fillah, para mualim, sampai di sini dulu Bang Umar bernarasi. Akhir kata dari saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.